Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arab dengan Riyadh sebagai ibu kotanya dengan luas wilayah sekitar 2.150 km persegi. Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayahnya adalah kawasan gurun pasir. Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan atau monarki dengan dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sejak 23 Januari 2013. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Badan hukum tersebut dengan Majelis Syura wilayah Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi dan diketuai oleh seorang gubernur yang dipanggil Amir. Bentuk lembaga keuangan syariah di Arab Saudi. Yang pertama ada Bank Syariah, Bank Al-Rajhi yang dibentuk pada tahun 1957 dan merupakan bank syariah terbesar di dunia. Selain itu ada Bank Alimah, Bank Al-Jazirah, dan Bank Al-Bilad yang merupakan lembaga keuangan syariah lainnya berupa Arab yang beroperasi di Arab Saudi. Yang kedua ada produk dan layanan syariah. Yang pertama ada mudharabah yang merupakan skema investasi berbagi keuntungan dan produk di antara bank dengan nasabah, di mana bank akan bertindak sebagai mitra modal dan nasabah bertindak sebagai mitra tentu. Yang kedua ada murabahah, merupakan transaksi jual beli dengan markup harga yang jelas, di mana bank membeli aset yang diminta oleh nasabah dan menjelaskannya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Yang selanjutnya ada ijarah yang merupakan sewa atau leasing berbasis syariah, di mana bank yang memiliki aset dan menyewakannya kepada nasabah. Selanjutnya ada musyarakah yang merupakan kemitraan investasi antara bank dengan nasabah dalam bisnis tertentu dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir ada takaful yang merupakan asuransi berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas. Selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah atau Syariah Supervisory Board, yang dimana lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua operasi keuangan syariah di bank syariah di Arab Saudi sesuai dengan prinsip syariah. Namun, lembaga ini lebih bersifat inisiatif sendiri daripada birokratif, sehingga dapat meningkatkan keragaman fatwa dan tidak memiliki otoritas resmi yang mengikat. Baik, selanjutnya ada perkembangan lembaga keuangan syariah di negara Arab Saudi. Yang pertama ada periode 1970-an. Awal formalisasi pada dekade 1970-an, Arab Saudi mulai membangun institusi keuangan syariah yang formal. Pembentukan Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1975 menandai langkah signifikan pertama dalam mendukung pembiayaan sesuai syariah. Ya, yang kedua ada periode 1980-an. Pendirian Bank Syariah dekade 1980-an menyaksikan pendirian beberapa bank syariah di Arab Saudi. Yang terbesar adalah Al-Rajhi Bank yang didirikan pada tahun 1987. Bank ini menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia dan memainkan peran penting dalam menyediakan produk dan layanan keuangan syariah. Ya, yang ketiga ialah periode 1990. Pengembangan pasar modal syariah pada tahun 1990, Arab Saudi mulai mengembangkan pasar modal syariah. The Saudi Stock Exchange atau Tadawul mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, dan penerbitan sukuk atau obligasi syariah mulai diperkenalkan sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya periode 2000-an.
regulasi dan pengawasan masuk ke dekade 2000-an. Pemerintah Arab Saudi melalui Otoritas Moneter Arab Saudi atau SAMA dan Capital Market Authority atau CMA memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap institusi keuangan syariah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir ada periode 2010 hingga sekarang. Diversifikasi dan inovasi pada dekade 2010-an hingga saat ini, ekonomi syariah di Arab Saudi mengalami diversifikasi dan inovasi. Produk-produk keuangan syariah semakin bervariasi, mencakup sektor perbankan, asuransi, dan investasi. Pemerintah juga mendorong pembangunan teknologi finansial untuk memfasilitasi layanan keuangan syariah yang lebih inklusif. Nah, selanjutnya adalah destinasi wisata di Arab Saudi. Makkah adalah salah satu kota suci di Islam dan ibu kotanya adalah Provinsi Mekah yang mana identik dengan Ka'bah itu sendiri. Umat Islam dari seluruh dunia mengunjungi kota Mekah tidak hanya untuk ibadah haji dan umroh, tapi juga sebagai turis yang mengunjungi landmark di wilayah-wilayah tersebut seperti adanya Masjid Aisyah. Yang selanjutnya adalah destinasi yang ada di Mekah itu sendiri, ada Royal Clock Tower atau menara jam yang menjulang tinggi di kota Mekah. Menara itu menjadi penanda Masjidil Haram dari kejauhan. Mekah Royal Clock Tower juga menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Mekah itu sendiri. Yang ketiga ada Masjidil Haram, yang mana masjid pertama yang dibangun di Arab Saudi yang sampai sekarang jadi masjid tertua selain Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem dan juga menjadi kiblat umat Islam sekarang. Yang keempat ada objek wisata yang menjadi menarik untuk dikunjungi seperti Masjid Nabawi, Kawah Al-Wahbah, Benteng Al-Masmak, Half Moon Bay, dan Al-Sultan Park, King Abdul Aziz Historical Center atau Museum Nasional Arab Saudi, Desa Rizal Al-Alma, Masjid Al-Rahmah, Gunung Uhud, Galari ATHR, Faqih Al-Aquarium, South Daerah Selva Rock, Jabal Al-Aifil, dan masih banyak lagi. Untuk karena isu tersendiri yang sekarang terjadi di Arab Saudi adalah terkait reformasi ekonomi dan juga dependensi minyak bumi itu sendiri. Arab Saudi saat ini tengah menjalani transformasi ekonomi besar-besaran sebagai bagian dari visi 2030 yang berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan mendiversifikasinya melalui ekonominya. Reformasi ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu Arab Saudi berupaya membangun sektor non-migas seperti pariwisata, teknologi, manufaktur untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak ini. Ini melibatkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan juga lapangan serta kerja sektor-sektor baru dalam penciptaan. Yang kedua adalah investasi di bidang teknologi dan juga inovasi, yang mana Arab Saudi sedang berinvestasi besar dalam bidang teknologi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan teknologi energi terbarukan dan investasi di sektor teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, selain menghadapi reformasi tadi, tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Arab Saudi meliputi yang pertama, ketergantungan pada minyak. Meskipun ada upaya diversifikasi, pendapatan minyak masih menjadi sumber utama pendapatan negara ini. Fluktuasi harga minyak dunia masih dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi Arab Saudi. Singkatnya, Arab Saudi sedang melakukan reformasi ekonomi yang besar-besaran untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan juga mendiversifikasikan ekonominya. Meskipun ada tantangan yang signifikan, upaya ini menunjukkan komitmen negara untuk membangun ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan serta inklusif di masa depan. Sekian dan terima kasih.